warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia. Senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat kembali, tentunya di channel YouTube Aurum Ramadhani di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Sahabat klinik kimia, tidak terasa ya, kita sudah sampai pada materi di KD 3.9 yaitu reaksi redoks. Sebelum kita mempelajari reaksi redoks, kita harus belajar yang namanya bilangan oksidasi atau biloks. Apa itu bilangan oksidasi? Pastikan sahabat menonton sampai habis video ini, subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube ini. Terima kasih. Oke sahabat klinik kimia, langsung saja yuk kita bahas materi tentang bilangan oksidasi atau biloks. Cek itu. Sahabat klinik kimia, ini adalah reaksi antara logam natrium dengan gas klorin yang menghasilkan senyawa NaCl atau dalam bahasa Inggrisnya sodium chloride. Ini adalah salah satu contoh penerapan reaksi redoks di dalam kehidupan kita, khususnya di laboratorium. Nah, sementara di sekitar kita, reaksi redoks dapat kita jumpai dalam proses perkaratan besi. Sahabat klinik kimia, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu reaksi redoks dan bagaimana cara menentukan reaksi redoks, yuk kita pelajari dulu materi yang pertama, yaitu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau disebut dengan biloks atau B.O atau tingkat oksidasi, oxidizing state, didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Misalnya pada reaksi antara natrium dan gas klorin berikut. Jadi dapat kita ketahui berapa jumlah elektron yang diterima oleh gas klorin dan berapa jumlah elektron yang sudah diserahkan oleh logam natrium. Nah, dalam konteks ikatan kovalen, bilangan oksidasi disebut sebagai bilangan imajiner atom-atom yang berikatan yang dapat menandakan asumsi jumlah elektron yang diterima atau diserahkan dalam penggunaan bersama pasangan elektron di dalam suatu ikatan kovalen. Nah, kata kuncinya di sini, bilangan oksidasi itu tidak sama dengan muatan ion sahabat klinik kimia. Seperti contoh, jika kita memiliki ion Na+, maka jika kita ditanya berapa muatan ion Na+, maka jawabannya adalah 1+. Sementara kalau ditanya berapa bilangan oksidasi Na pada ion Na+, jawabannya adalah +1. Jadi penulisannya kalau muatan tanda plus atau minusnya itu ada di belakang. Sementara kalau bilangan oksidasi, jadi bilangan oksidasi itu dia ada di bagian depannya. Misalnya saja Bu Murni memiliki ion O2-. Nah, jika nanti diminta menuliskan muatannya, maka ion ini memiliki muatan 2-. Sementara jika ditanya berapa bilangan oksidasi atau biloks atom O pada ion O2-, maka jawabannya adalah -2. Oke. Begitu ya sahabat klinik kimia. Nah, sahabat klinik kimia, bagaimana sih cara kita menentukan bilangan oksidasi suatu atom pada partikel berupa ion, molekul, senyawa, unsur bebas? Kita harus memperhatikan yang namanya aturan bilangan oksidasi. Kita breakdown satu persatu ya. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan beberapa aturan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi dari atom. Nah, jadi kalau nanti mencari biloks, itu konsepnya adalah biloks dari atom. Nah, biloks dari atom dalam unsur bebas itu sama dengan 0. Atau Bu Murni buat ringkasannya, jika unsur bebas, maka biloksnya 0. Nah, apa yang dimaksud unsur bebas? Unsur-unsur
yang berdiri sendiri seperti berikut ini. Misalnya logam natrium yang sendirian seperti ini. Besi yang sendirian, magnesium, dan lain sebagainya. Jadi unsur-unsur yang berdiri sendiri. Atau unsur-unsur yang kita temukan di alam ini memang dalam keadaan bebas seperti ini. H2, O2, Cl2, O3. Nah, misalnya juga ada B4, S8. Nah, ini adalah unsur-unsur bebas yang nilai biloxnya semuanya itu adalah 0. Jadi kalau ditanya berapa bilox atom Na pada Na? Ya 0. Berapa bilox atom Fe pada Fe? 0. Berapa bilox H pada H2? 0. Karena semua yang disebutkan termasuk unsur bebas. Nah, yang kedua, aturan yang kedua, ion monoatomik itu biloxnya sama dengan muatan ionnya. Atau ringkasnya, ion monoatomik sama dengan muatan ionnya. Jadi biloxnya ya. Nah, kita di sini punya kata kunci ion monoatomik. Ion monoatomik itu apa ya? Ion monoatomik adalah ion yang terdiri atas satu jenis unsur saja. Misalnya Na+. Nah, ini disebut ion monoatomik. Nah, kita lihat Na+, muatan ion monoatomik ini adalah 1+ ya, berarti biloxnya +1. Fe3+, nah ini muatannya 3+, berarti biloxnya +3. Cl-, di sini muatannya 1-, berarti biloxnya -1. S2-, muatannya 2-, berarti biloxnya -2. Nah, seperti itu. Ini adalah beberapa contoh dari ion monoatomik. Yang ketiga, fluorin. Jadi kata kuncinya di sini adalah fluorin. Dalam senyawanya selalu sama dengan -1. Jadi bilox dari fluorin dalam senyawanya selalu sama dengan -1. Atau memori ringkas kalau ketemu fluorin, ingat ya dalam senyawanya itu -1. Contohnya apa? Bilox F pada HF. Nah, ini senyawa HF. Berarti kalau ditanya berapa bilox F, itu jawabannya adalah -1. Berapa bilox F pada PF3? -1. Berapa bilox F pada NaF? -1. Berapa bilox F pada ClF3? -1. Tapi hati-hati sahabat kini-kimia, kalau ditanya berapa bilox F pada F2. Nah, ini jawabannya betul sekali. Jawabannya adalah 0. Karena dalam kondisi gas gitu ya, unsur bebas. Tapi kalau dalam senyawanya, bilox F itu selalu sama dengan -1. Aturan yang keempat, bilangan oksidasi dari oksigen. Jadi kata kuncinya adalah oksigen. Dalam senyawanya umumnya adalah -2. Nah, jadi umumnya tuh kebanyakan itu -2. Kecuali jika sahabat menemukan oksigen itu dalam senyawa biner fluorida, peroksida, dan superoksida. Ringkasnya, oksigen itu biloxnya -2 umumnya ya. Jadi secara umum senyawa-senyawa yang mengandung oksigen itu biloxnya -2 kecuali biner fluorida, peroksida, dan superoksida. Contohnya seperti ini. Bilox O pada H2O. Nah, ini senyawa H2O ya, CO2. Itu bilox O-nya adalah -2. Kecuali nih sahabat bilox O pada OF2. Nah, OF2 ini namanya senyawa biner fluorida. Senyawa O yang berikatan dengan atom fluorida. Ini bilox O-nya adalah +2. Nah, dan senyawa peroksida. Contoh senyawa peroksida adalah H2O2. Bilox O-nya adalah -1. Dan terakhir senyawa superoksida. Contohnya adalah KO2.
bilox O-nya adalah min setengah. Tapi jarang sekali kita temukan dalam beberapa perhitungan bilox ya. Yang paling sering adalah bilox untuk unsur oksigen pada senyawa-senyawa yang umum ya. Yang kita jumpai seperti H2O, CO2, CO. Nah, itu nilai biloxnya min 2. Aturan yang kelima, bilangan oksidasi dari hidrogen. Jadi kata kuncinya adalah hidrogen. Jika berikatan dengan non-logam, itu sama dengan +1. Jadi kalau ada hidrogen berikatan dengan non-logam, itu +1. Nah, kalau dia berikatan dengan logam dan boron, itu biloxnya sama dengan min 1. Tetapi secara umum, bilox hidrogen itu adalah +1. Makanya Bu Mudi buat ringkasan hidrogen +1. Nah, contohnya seperti apa nih sahabat geri kimia? Ini adalah contoh bilox dari atom H pada H2O. Nah, inilah contoh bilox H yang berikatan dengan non-logam. Nah, H ini kan sendirinya adalah non-logam, sementara O ini adalah non-logam. HCl, Cl juga non-logam, HF, F adalah non-logam. Maka bilox H-nya adalah +1. Tapi sahabat geri kimia, jika kita bertemu unsur H berikatan dengan logam, nah misalnya hidrogen berikatan dengan natrium jadi NaH, nah gitu ya. Atau hidrogen berikatan dengan Ca jadi Ca, nah bukan Ca kangkung ya, CH2. Nah ini bilox dari hidrogennya tidak +1 tetapi min 1. Nah senyawa-senyawa antara hidrogen dengan logam ini yang disebut dengan hidrida logam. Jadi, nah, CaH2 ini disebut senyawa hidrida logam. Hidrida logam. Nah, itulah beberapa bilangan oksidasi dari beberapa unsur yang terdapat pada aturan bilox. Selanjutnya, masih ada lagi ya teman-teman, bilangan oksidasi dari yang keenam. Logam golongan 1A. Masih ingat gak ya? Golongan 1A atau alkali itu memiliki beberapa unsur. Nah, ini kita fokusnya pada logam. Berarti hidrogen tidak kita ikutkan. Yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Nah, di mana jika sahabat bertemu logam golongan 1A, maka bilangan oksidasinya dalam senyawanya akan sama dengan +1 sesuai dengan nomor golongannya. Golongan 1A ya. Nah, contohnya kita lihat ringkasannya dulu ya. Logam 1A dalam senyawa itu +1. Contohnya ini, bilox Na pada molekul senyawa NaCl. Nah, ini Na-nya pasti +1. Tapi sahabat, kalau ditanya seperti ini, bilox Na saja, nah berapa bilox Na pada Na? Dia akan 0. Karena tidak dalam senyawanya. Jadi kata kuncinya di sini senyawanya. Kalau dalam senyawanya, dia pasti +1. Misalnya, Bu Mudi tambahi bilox Na pada Na2O. Nah, ini juga +1 karena ini pada konteks senyawanya. DNA sudah berkaitan dengan atom lain. Yang kedua, bilangan oksidasi dari logam golongan 2A. Nah, ini logam ya, yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Dalam senyawanya itu sama dengan +2 karena sesuai dengan nomor golongannya yaitu golongan 2A. Logam 2A dalam senyawa itu +2. Contohnya bilox magnesium pada senyawa NgCl2 itu adalah +2. Tapi kalau hanya ditanya berapa bilox Mg pada Mg, jadi dia belum berikatan, belum membentuk senyawa, maka nilainya 0. Jadi kalau bilox Mg saja itu 0 pada Mg ya. Nah, kalau ini Mg pada MgCl2. Selanjutnya,
Bilangan oksidasi dari logam transisi, jadi kata kuncinya adalah logam transisi dalam senyawanya itu dapat lebih dari 1. Nah, biasanya kalau logam-logam golongan utama seperti 1A, 2A, 3A itu hanya memiliki satu jenis bilangan oksidasi. Misalnya kalau natrium pada senyawanya pasti +1 aja. Kalau magnesium dalam senyawanya pasti +2 aja. Tapi kalau logam transisi dalam senyawanya itu dapat lebih dari 1. Wah, keren ya. Misalnya di sini kita punya berapa bilox Fe pada FeO. Nah, pada senyawa ini bilox Fe itu bernilai +2. Tapi kalau berapa bilox Fe pada Fe2O3, di sini bilox Fe bisa +3. Jadi dalam dua senyawa yang berbeda, atom Fe dapat memiliki nilai bilox yang berbeda. Gimana cara menentukannya? Nanti ada perhitungan bilox sebentar lagi. Nah, Fe adalah salah satu contoh dari logam transisi. Sahabat bisa cek di tabel periodik unsur logam-logam transisi. Misalnya ada Fe, selain ada Fe itu biasanya ada Cu, kemudian ada kobalt, kemudian ada mangan. Ini adalah beberapa unsur yang ada di periode keempat logam transisi ya, golongan transisi. Nah, itu bisa dicek dan setiap unsur ini memiliki jumlah bilox itu lebih dari 1. Jadi misalnya Cu ini biloxnya bisa jadi +1 atau +2 tergantung senyawanya. Selanjutnya, bilangan oksidasi dari jumlah bilox atom-atom dalam senyawa netral. Jadi di sini kata kuncinya adalah jumlah bilangan oksidasi dari atom-atom yang terlibat dalam senyawa netral itu adalah sama dengan 0. Jadi kalau kita ringkas jumlah bilox atom-atom pada senyawa netral itu sama dengan 0. Maksudnya kayak gimana? Nah, kita punya senyawa netral. Yang namanya senyawa netral berarti dia total muatannya akan sama dengan 0. Ini contoh senyawa netral. NaCl, MgCl2, FeO, Fe2O3 itu semuanya adalah contoh-contoh dari senyawa netral, di mana total bilox atom-atom dalam senyawa tersebut akan sama dengan 0. Artinya, jumlah bilox Na ditambah jumlah bilox Cl itu sama dengan 0. Atau kalau Bu Muri breakdown, Na ini jumlahnya ada 1 dikali bilangan oksidasi BTTO ya, dari Na itu ditambah jumlah Cl di sini 1 dikali bilangan oksidasi Cl itu totalnya nanti sama dengan 0. Nah, nanti kita akan bahas di perhitungan bilangan oksidasi. Terakhir, bilangan oksidasi dalam konteks jumlah bilox atom-atom dalam ion poliatomik. Nah, ini jumlah bilox atom-atom tapi ion poliatomik itu sama dengan muatannya. Tadi kita mengenal ada ion monoatomik. Kalau ion monoatomik seperti tadi ya, Na+ hanya terdiri dari satu jenis unsur, Cl- ya. Tetapi kalau ion poliatomik ini adalah ion-ion yang terdiri dari poliatomik. Ini adalah ion-ion yang terdiri dari lebih dari satu unsur. Misalnya yang terkenal adalah ion SO4 2-. Nah, ini jadi satu kesatuan, ini yang disebut ion poliatomik. Atau NO3-. Nah, atau OH-. Nah, jadi ion yang terdiri dari lebih dari satu jenis unsur ini yang disebut ion poliatomik. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya kita punya ion SO4 2-. Ini yang disebut ion sulfat. Ion SO4 2- ini kalau kita jumlahkan bilox S dan O, itu total muatannya tidak 0, tapi -2 sesuai dengan muatan ionnya. Berarti jumlah bilox S ditambah jumlah bilox O sama dengan -2. Ya, nah, kalau di sini kita lihat jumlah bilox S berarti 1 dikali bilangan oksidasi
S. S-nya kan ada 1 ya. Ditambah O-nya ada 4. Berarti 4 dikali bilangan oksidasi O. Nah, ini totalnya nanti min 2. Nah, itulah sahabat kimia beberapa aturan bilangan oksidasi. Jadi harus memang kita terbiasa untuk melihat latihan soal untuk melihat beberapa aturan bilangan oksidasi. Nah, sekarang sahabat kimia kita akan belajar menentukan nilai Bilox dari suatu atom dengan menggunakan perhitungan, yaitu seperti contoh soal berikut ini. Tentukan bilangan oksidasi dari atom-atom dalam partikel berikut ini. Kita punya A senyawa CO2, B senyawa SF6, dan C ion poliatomik NO3-. Nah, kita akan tentukan nih berapa Bilox dari masing-masing atom. Berarti kalau CO2, C dan O, SF6, S dan F, NO3- berarti N dan O. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah CO2. Nah, CO2 kita identifikasi terlebih dahulu. Dia merupakan senyawa netral. Karena senyawa netral, maka total Bilox C ditambah O nanti adalah 0. Kita tulis Bilox C. Ya, jumlahnya Bilox C ini 1 kan ya. Sebenarnya di sini ada 1 kali Bilox C ditambah O ada 2. Berarti 2 kali Bilox O itu sama dengan 0. Karena senyawa netral. Nah, sekarang kita lihat CO2 yang ada di aturan. Jadi kita kalau flashback ke aturan tadi, yang ada di aturan C atau O-nya. Nah, umumnya yang ada adalah O. Tadi kan ada ya di poin keempat. Kalau tidak salah, bilangan oksidasi O umumnya berapa? Ya, betul sekali, umumnya min 2. Kecuali senyawa OF2, peroksida H2O2 atau superoksida KO2. Jadi kalau CO2 tadi Bilox O-nya adalah min 2. Berarti yang kita pakai di sini O-nya sudah diketahui min 2 sehingga C nanti bisa kita tentukan. Maka Bilox C ini kan 1 tidak ditulis lagi ya. Bilox C ditambah 2 kali Bilox O. Nah, nilai O ini Bilox-nya adalah min 2. Pada CO2 sama dengan 0. Sehingga Bilox C min 4 sama dengan 0. Sehingga C Bilox-nya adalah plus 4. Nah, kalau kita lihat seperti ini CO2 kita tentukan dulu kalau menggunakan cara cepat seperti ini ya. O itu Bilox-nya min 2. Karena ada 2 O berarti min 2 kali 2. Berarti totalnya adalah min 4. Supaya senyawa ini netral, kalau senyawa netral totalnya 0. Supaya totalnya 0, maka si C Bilox-nya harus, kalau ini min 4, biar 0, C harus plus 4. Sehingga plus 4 min 4 ini totalnya adalah 0. Ya. Sehingga Bilox C kita temui plus 4. Nah, ini cara cepat menghitungnya kalau ini menggunakan tahapan demi tahapan ya, pelan-pelan. Kita ke soal yang kedua biar lebih paham. SF6. SF6 kita tentukan dulu netral. Ya, ini adalah senyawa netral ya. Berarti nanti total Bilox-nya adalah 0. Berarti Bilox S ini kita tambahin 1 dulu biar paham. S itu ada 1 kali Bilox S ditambah 6 kali Bilox F itu sama dengan 0. Bilox S ditambah 6 kali. Nah, yang kita ketahui di sini adalah F karena ada di aturan. Jadi kalau ada 2 unsur seperti ini atau 3, nanti kita pilih yang ada di aturan. Yang ada di aturan kan F ya, kalau S tidak ada. Nah, jadi F itu pada senyawanya SF6 Bilox-nya adalah min 1. Jadi pada semua senyawa F itu pasti min 1, itu gampang ingatnya. Sehingga Bilox S ditambah 6 kali min 1 itu sama dengan 0. Bilox S min 6 sama dengan 0. Bilox S min 6 sama dengan 0. So, Bilox S-nya adalah, nah ini ada positif 6. Ya, jadi harus ada positifnya. Nah, kalau kita breakdown seperti ini,
Yang pertama kali kita tentukan adalah S sama F. Yang ada di aturan F ya, tadi kita bahas, min 1. Karena ada 6, berarti min 1 kali 6, min 6. Supaya total muatannya 0, karena senyawa netral, maka S-nya harus plus 6. So, bilox S adalah plus 6. Nah, sahabat kimia, bagaimana kalau kita punya ion poliatomik NO3-. Jadi, ini disebut sebagai salah satu jenis ion poliatomik. Ya. Ini namanya ion nitrat. Sambil belajar nama ion, ini namanya ion nitrat. Nah, sekarang kita lihat breakdown-nya adalah N jumlahnya 1, kita tulis dulu supaya paham. 1 kali bilox N ditambah 3 kali bilox O itu totalnya. Nah, ini yang membedakan. Totalnya harus min 1 karena dia ion, partikel yang bermuatan. Nah, dari N dan O yang ada di aturan adalah O. Yaitu umumnya O itu bernilai biloxnya min 2. Berarti bilox N ditambah 3 kali min 2 sama dengan min 1. Bilox N ditambah min 6 sama dengan min 1. Ini plus min, jadi min ya. Bilox N min 6 sama dengan min 1. Bilox N sama dengan min 1 ditambah 6. Ini pindah ruas ke sini kan ya. Jadi positif 6 sama dengan plus 5. Nah, kalau kita cara cepat, NO3 min. Yang pertama kita tentukan bilox O min 2 kali 3 berarti min 6 ya. Nah, supaya totalnya min 1 berarti N ini kira-kira berapa? Nah, di sini jawabannya adalah plus 5 karena plus 5 min 6 itu min 1. Atau kayak ini ya cara ngitungnya, N sama dengan min 1 plus 6 plus 5. So, bilox N di sini adalah plus 5. Oke, untuk lebih paham lagi, ada contoh lagi kita bahas. Tentukan bilangan oksidasi dari atom-atom yang digarisbawahi dalam partikel berikut ini. Jadi kita akan menentukan bilox dari Cr pada K2Cr2O7, bilox Cu pada CuOH2 kali, bilox Cl pada ClO4. Ini kita bahas yang pertama K2Cr2O7. Ini yang kita tentukan nilai biloxnya adalah Cr. Kenapa kira-kira kita menentukan bilox Cl? Karena Cr ini tidak ada di aturan. Nah, kalau K ini adalah golongan 1, kalau O ini adalah oksigen, ada di aturan ya. Kita breakdown dulu. K jumlahnya ada 2, berarti 2 kali, Bu Murni di sini menggunakan B titik O supaya lebih singkat. 2 kali bilangan oksidasi K ditambah 2 kali bilangan oksidasi Cr, ini ada 2 ya. Ditambah 7 kali bilangan oksidasi O, ini totalnya 0. Karena senyawa ini adalah senyawa yang netral. Nah, sekarang yang ditanya adalah Cr, otomatis K dan O harus kita ketahui. Dari mana? Dari aturan bilangan oksidasi. K, nah ini hati-hati kita harus hafal dan ingat betul ya, K adalah golongan 1A, kaliumnya. Sehingga bilox K ini bisa kita tentukan sesuai dengan nomor golongannya, yaitu 2 kali plus 1, jadi bilangan oksidasi K itu adalah plus 1, ditambah 2 kali bilangan oksidasi Cr, ditambah 7 kali bilangan oksidasi O. O di sini biloxnya adalah min 2. Sehingga 2 kali plus 1 adalah 2, ditambah 2 kali bilox Cr, ditambah 7 kali min 2 adalah min 14 sama dengan 0. Sehingga di sini 2 min 14 berarti sisanya adalah min 12. Sehingga 2 kali bilangan oksidasi Cr min 12 sama dengan 0. Maka 2 kali bilangan oksidasi Cr adalah 12, pindah ruas ya. Jadi negatif menjadi positif, pindah ruas. Nah, yang ditanya adalah bilangan oksidasi Cr saja kan. Berarti 12 dibagi dengan 2. Karena di sini ada 2 BOCr. Kalau yang ditanya BOCr saja, berarti 12 dibagi 2, yaitu plus 6. So, bilangan oksidasi Cr pada senyawa K2Cr2O7 itu adalah plus 6. Kalau cara cepatnya,
Kita breakdown dulu yang kita ketahui. Misalnya paling umum adalah O. Min 2. Ada 7 berarti min 14. Kemudian K. Plus 1. Ada 2 berarti plus 2. Nah, plus 2 min 14 ya, berarti kan min 12 ya. Maka CR ini pasti berapa kira-kira? Plus 12 total. Supaya apa? Ini 0 totalnya. Plus 2 min 14. Berarti kan totalnya adalah min 12. Berarti si CR ini supaya 0 dia harus plus 12. Nah, tapi di sini ada 2 CR. Maka 12 bagi 2 itu hasilnya plus 5. Wah, mudah ya menentukan bilox atom pada suatu senyawa atau ion. Sekarang yang kedua, CuOH 2 kali. Nah, ini adalah senyawa netral juga ya, karena tidak ada muatannya. Dan variasinya adalah di sini ada tanda kurung, CuOH 2 kali. Nah, ini kita akan kerjakan mencari bilox Cu. Kita breakdown dulu, jumlah atom Cu-nya 1, berarti 1 dikali ya, bilangan oksidasi Cu ditambah 2 kali bilangan oksidasi O. Dari mana dapat? Nah, dari kurung ini berarti 2O ditambah 2H karena dia di dalam kurung. Ditambah 2 kali bilangan oksidasi H sama dengan 0 karena senyawa netral ya. 1 kali bilangan oksidasi Cu, BoCu ditambah 2 kali, nah O tentu sudah diketahui yaitu min 2, H sudah diketahui umumnya plus 1. Jadi kita sudah pakai aturan yang ada di aturan bilangan oksidasi sama dengan 0. Bilangan oksidasi Cu min 4, 2 kali min 2 min 4 ditambah 2 kali plus 1 plus 2 sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi Cu min 2 sama dengan 0. So, bilangan oksidasi Cu adalah plus 2. Nah, sebenarnya ini ada cara mudah ya, kalau sahabat kimia hafal. Jadi misalnya kalau ada CuOH 2 kali. Nah, OH ini adalah salah satu contoh ion poliatomik. Jadi prasyaratnya adalah mengetahui jenis-jenis ion poliatomik dan muatannya. Jadi OH ini muatannya min. Berarti kan 1 min ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau ada OH min, ini bisa kita nilai muatannya itu total O dan H itu adalah min 1. Maka ini sebenarnya bisa kita ganti begini. Jadi 1 kali bilangan oksidasi Cu ditambah Cu ya, ditambah 2 kali bilangan oksidasi total dari OH. Jadi OH ini ya, di OH sebagai ion poliatomik totalnya ya. Nah, itu sama dengan 0. Berarti 1 kali bilangan oksidasi Cu ditambah 2 dikali totalnya adalah min 1 sama dengan 0. Bilangan oksidasi Cu min 2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi Cu itu sama dengan plus 2. Nah, akan ketemu yang sama. Tetapi kalau sahabat belum mengetahui berapa total bilox antara O dan H pada OH-, pada ion poliatomik OH- ini, maka sebaiknya menggunakan cara ini. Lalu kita menggunakan cara cepat seperti ini. Yang kita ketahui H plus 1 kali 2 berarti plus 2. O itu adalah min 2 karena ada 2, berarti min 2 kali 2 min 4. Nah, min 4 plus 2 ini kalau kita total adalah min 2, kan gitu ya. Supaya 0 totalnya, maka Cu harus plus 2. So, bilox Cu adalah plus 2. Kemudian, cara yang ketiga, soal yang ketiga ini adalah ClO4-. Nah, ini adalah ion poliatomik, salah satu ion poliatomik. Namanya ion perklorat. Nah, nanti kita belajar nama-nama ion ya di tata nama senyawa. Nah, ion perklorat ini Cl-nya ada 1, kita tulis saja 1 kali BoCl ditambah 4 kali bilangan oksidasi O, ini totalnya min 1.
gampang ya. Bilangan oksidasi Cl ditambah 4 kali O yang sudah kita ketahui adalah min 2 sama dengan min 1. Bilox Cl min 8 sama dengan min 1, maka bilox Cl sama dengan pindah ruas ya ke sini, berarti min 1 tambah 8, bilangan oksidasi Cl-nya adalah plus 7. Kalau cara cepatnya seperti ini, min 2 kali 4 adalah min 8, sama dengan min 1, berarti Cl-nya harus plus 7. Nah, inilah kalau kita lihat di sini Cl bilangan oksidasinya adalah plus 7 ya. Berarti Cu, Cl, Cr itu nilai biloxnya biasanya bergantung pada senyawanya, sehingga tidak ada di aturan dan harus kita tentukan menggunakan perhitungan bilangan oksidasi. Dan apa yang bisa kita gunakan untuk menentukan atom-atom yang sudah ada di aturan seperti H dan O. Nah, sahabat klinik kimia, itu tadi penjelasan tentang materi bilangan oksidasi dan aturan bilox, serta bagaimana sih cara kita menentukan bilox atom-atom dari suatu unsur, baik itu unsur bebas, molekul senyawa, atau partikel berupa ion. Nah, kini giliran sahabat untuk mencoba menentukan bilangan oksidasi dari atom-atom yang berwarna merah dalam senyawa berikut ini. Misalnya pada senyawa A, kita akan diminta untuk menentukan bilangan oksidasi dari atom N pada senyawa NH3. Silakan dicoba ya, dan jawabannya ditulis pada kolom komentar di bawah ini. Nah, nanti Bu Murni akan lihat siapa di antara sahabat klinik kimia yang sudah benar jawabannya dari jawaban A hingga jawaban I. Terima kasih. Baiklah sahabat klinik kimia, itu tadi pembahasan kita tentang bilangan oksidasi yang akan menjadi bekal kita untuk mempelajari yang namanya reaksi redoks. Terima kasih ya sudah menonton dan belajar bersama Bu Murni. Semoga bisa memahami materi ini dengan baik dan bermanfaat bagi pengetahuan ilmu kimia kita. Jika dirasa konten ini membantu sahabat klinik kimia dalam memahami bilangan oksidasi, yuk berikan like, komen, share, dan subscribe agar mendukung perkembangan channel ini menjadi channel yang lebih berkembang lagi. Bu Murni akhiri, mohon maaf bila ada salah kata dan hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you.